Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Ini kita akan kembali komentari tentang Prabowo. Jadi beliau ini kita tahu adalah seorang yang emosian, temperamental ya. Mungkin akibat dari gaya militernya beliau ini yang tapi nggak semua juga guys ya. Banyak orang yang militer tuh yang santun, yang tidak emosian, bisa kontrol emosi. Jadi saya rasa nggak itu hanya satu penyebab, tapi memang karakternya begitu aslinya kan, nggak tahu karena pergaulan, karena mungkin pengalaman hidupnya begitu kan. Jadi ini menghilangkan citra gemoynya yang sama ini dicitrakan seperti itu. Baik beliau adalah seorang yang gemoy, yang lucu gitu kan. Ya pokoknya lucu-lucu lah gitu guys. Enggak, sebenarnya beliau adalah seorang yang menurut saya cukup horor gitu ya, cukup mengerikan. Karena kita tahu orang orang emosian dan temperamental itu adalah seorang yang berbahaya gitu kan, apalagi kalau sempat memegang jabatan posisi kayak presiden misalnya kan bahaya sekali, karena presiden itu adalah yang memegang kekuasaan nomor satu di Indonesia, adalah pimpinan tertinggi angkatan darat. Ini kan berbahaya kalau dipegang oleh seorang yang gampang emosian dan suka meledak gitu kan. Nah, dan jadi ini diakui juga oleh tim sesnya, yaitu kayak Daniel Simanjuntak dan satu lagi saya lupa itu namanya guys. Yang mengatakan bahwa ya Prabowo itu punya sifat itu ya begitu. Memang karakternya itu memang asli, genuine, memang memang apa adanya gitu kan, jujur. Jadi kalau waktunya marah ya marah, marah dia keluarkan, kecewa sedih juga dikeluarkan, tidak pernah simpan guys. Nah sebenarnya gini loh guys, saya mengatakan ya bahwa sebenarnya gini ya. Sebenarnya ya, ketika semua orang itu diciptakan sama, ya dalam artian punya hawa nafsu. Cuman tergantung kita lagi mengendalikannya gitu kan. Jadi serangan itu kan misalnya kalau kitanya misalnya saya caci maki dengan Prabowo caci maki. Nah, yang kita terima kan sama, caci maki yang terima kan sama. Cuman responnya saya dengan Prabowo beda. Nah, kita nggak usah lagi ngomong caci maki dulu. Prabowo saja kan itu kan namanya masalah sindiran. Jadi komplain, kritikan. Anies mengatakan bahwa beliau ini punya lahan 340.000 hektar. Ya, juga hal lain juga beliau marah itu waktu dikatakan tentang apa waktu itu kan, tentang masalah etik-etik itu kan. Tentang etik disinggung juga beliau marah. Paling itu hanya kritikan, sindiran, belum sampai ke caci maki. Nah, saya orang yang dicaci maki saya bisa kontrol diri. Saya nggak marah, guys. Bukan nggak marah ya, saya marah tapi bisa saya redam marah itu dengan tetap outputnya itu ya ngomong saya masih santun, saya masih tidak terpancing emosi, saya tidak balik balas caci maki juga atau berkata kasar, tidak cukup mereka begitu, mereka berkata kasar, menyindir berkata kasar caci maki, saya tidak. Meskipun saya marah tapi saya bisa input marah saya input dari caci maki itu bisa saya olah menjadi inputan itu, saya olah di input tuh ya ke dalam pikiran saya, hati saya olah menjadi outputnya adalah tetap santun, tenang, berakhlak, dan tetap saya itu membantah dengan argumentasi yang logis, tidak dengan caci maki balik atau marah-marah, enggak guys. Nah, jadi apa yang kita terima tuh sama. Jadi kalau ada orang kritik saya atau kritik Anies atau kritik Prabowo itu sama semuanya. Cuman outputnya itu. Nah, jadi makanya ya itu nggak semua jujur tuh bagus gitu. Yang terkecoh ya. Kita tuh masa sih kita tuh gini dengar ya. Firaun tuh kalau ada ngomongnya begitu bahwa ya Prabowo tuh genuine asli, marah ya marah. Lalu bagaimana Firaun atau Hitler itu marah ya marah dia. Langsung dilakukannya adalah bunuh orang, nyuruh bunuh orang gitu kan, luar biasa guys, pokoknya nyiksa orang, neror orang gitu kan, nakut-nakuti orang. Jadi itu nggak bisa dikatakan kalau berhubungan emosi itu nggak bisa kita tuh mengeluarkannya tuh nggak bisa guys ya, apalagi seorang pemimpin harusnya bisa diredam, dialihkan ke yang lain, jangan selalu dipikirin. Nah, satu kita tuh harus fokus aja ke depan. Jadi anggap itu adalah vitamin gitu kan, bukan jadikan itu untuk membangkit amarah kita, enggak. Tapi salah kalau dikatakan bahwa itu adalah sifat yang justru itu bahaya. Kalau itu adalah sifat aslinya beliau itu bahaya, ya. Karena kita harus punya sifat asli untuk bisa mengontrol itu.
Jadi saya ibaratkan ya, untuk kontrol emosi itu sama kayak itu kita tuh punya rem sama setir yang bagus, sehingga kita tuh meskipun kita tuh didorong dari belakang mobil kita, karena orang ada yang nyembur gitu kan, caci maki atau nyindir kritik, ibaratnya kayak mobil kita dorong belakang, tapi kita bisa ngerem dan kita bisa kontrol yang baik mobil kita, sehingga kita itu tidak masuk jurang atau membahayakan orang lain di depan kita gitu. Nah itu yang bagus. Jadi justru sifat Bobo ini tidak bagus ya, jujur yang tidak bagus gitu ya, asli dan genuine yang nggak bagus itu. Kita justru harus bisa menahan marah ya, bahkan sedih kecewa juga harus kita tahan. Jadi anda marah itu tidak akan berguna guys kalau sekedar marah. Tapi kalau anda marah kepada suatu hal, misalnya kayak sekarang ini kita lagi marah terhadap yang kebijakan-kebijakan yang misal rakyat, itu boleh, bahkan harus marah terhadap kebijakan itu. Bukan malah kepada lawan politik, bukan. Marah kepada Anies, itu bukan begitu. Marahlah Anda pada hal-hal nggak beres pada negeri ini, pada korupsi di negeri ini, pada mafia di negeri ini. Bukan marah kepada tokoh kepada lawan politik, enggak. Gitu. Nah, contoh kayak kita nggak marah sama Jokowi, kita nggak marah sama Prabowo. Yang kita marah itu adalah pada praktek-praktek Prabowo itu melanggar etika. Itu kita marah gitu. Kita harus marah juga kepada Jokowi yang membuat kebijakan ya yang menyengsarakan rakyat. Itu kita marah. Kita bukan marah pada Jokowi atau Prabowo-nya. Kita marah pada apa yang mereka lakukan gitu. Ya. Nah, kalau Prabowo dia tidak, dia marahnya pada Anies gitu. Emosinya pada Anies gitu kan. Nah. Jadi sekali lagi saya tekan ya, ini adalah harusnya sadar, dan azannya sadar gitu. Jadi alih-alih dia muji-muji bahwa ini adalah sifat yang asli, genuine, itu buruk sekali loh, ya kan? Jadi Anda tuh bisa bedakan. Kalau misalnya gini, dia tuh sifat aslinya memang begitu, bisa kontrol emosi, meskipun dicaci. Dia bisa gini, sifat Nabi Muhammad itu adalah sifat yang genuine. Memang Nabi Muhammad itu punya sifat pemaaf, punya sifat tuh tidak pemaaf, tidak mudah marah. Ingat ketika beliau tuh dicaci maki oleh pengemis Yahudi buta di pasar, jadi apa yang dengan Umar waktu itu ya, itu sama dengan yang Rasulullah dengarkan. Tapi Rasulullah bisa mengubah itu, input yang jelek itu jadi output yang santun, berakhlak, tetap baik gitu. Dia tetap menyuapkan orang pengemis Yahudi buta itu dengan penuh kasih sayang gitu kan, meskipun dia caci maki. Tapi input yang diterima Umar jadikan itu emosi meledak, sehingga dia ingin mengajar orang itu, tapi dihentikan oleh sahabat lain karena orang itu mengatakan, sahabat itu mengatakan bahwa Nabi saja tidak berbuat apa-apa, masa kamu mau melangkahi Nabi gitu kan. Nah, jadi sekali lagi ya, jadi sifat itu yang harus kita tiru, sifat Nabi itu ya, pemaaf, tidak gampang emosian, tetap jaga akhlak meskipun dicaci maki sekalipun. Nah, Prabowo tidak punya itu. Jadi Prabowo ini lebih mirip dengan Umar ya, dari segi kemarahannya, bukan dari segi akhlaknya ya, enggak. Akhlaknya jauh dari Umar ya. Kita ngomongnya kemarahan. Jadi orang-orang yang gampang marah itu siapa ya? Kayak Firaun, Hitler, siapa lagi? Ya macam-macam lagi. Orang yang mudah marah, nah itulah. Itu nggak bagus ya. Juga kayak banyak yang ceritanya orang-orang yang mudah marah itu ya alih strategi itu gagal, guys. Kayak Zoyu, itu kurang pintar apa coba Zoyu? Jadi seorang penasihat militer dari kerajaan Wu di zaman 3 kerajaan kuno, itu kurang pintar apa? Dia mungkin selepel dengan Zhuge Liang, dengan Sima Yi yang di periode yang sama ya, yaitu kalau Sima Yi itu membela kerajaan Shu di periode 3 kingdom, 3 kerajaan ya. Kalau Sima Yi membela Wei gitu kan, mereka itu sama pintarnya. Tapi karena Zoyu mudah marah, kepancing emosi, sehingga dia jadi buyar siasat strateginya, sehingga dia tidak lagi bisa berpikir objektif tapi subjektif karena kemarahannya itu guys. Nah itu berbahaya. Bagaimana bisa seorang yang pemarah ya, emosian, gampang emosian itu bisa memimpin negeri ini? Enggak. Jadi dia akan tidak bisa memimpin dengan kebijakan yang bagus, yang baik, karena memang kepalanya tidak dingin gitu. Berbahaya sekali guys. Ini kita tidak boleh punya pemimpin seperti ini gitu kan. Kita carilah pemimpin yang mudah, yang tidak gampang marah seperti Anies Baswedan. Itu bagus sekali tuh. Dia bisa kontrol emosi gitu kan. Dia bisa kontrol emosi sehingga dia akan bisa menerapkan kebijakan yang tepat karena dia memikirkan itu dengan kepala, bukan dengan hati guys gitu.
Jadi hati itu adalah untuk hal-hal yang sensitif ya, untuk bantu orang, untuk ya kalau ya banyak kita sensitif, kita tuh mudah marah melihat kemiskinan, kita marah terhadap koruptor, mafia, itu harus wajib marah banget. Tapi kalau kita marah kepada lawan politik itu tidak bagus guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.